Selamat siang teman-teman. Sebelum mulai, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Alexander Aditya Ananto selaku MC. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam webinar ini dengan tema mental health, menjaga kesehatan mental di masa serba online. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali acara ini agar dari awal hingga akhir tidak ada hambatan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, kita mulai. Selesai? Di situasi pandemi ini yang telah berlangsung cukup lama, membuat kita hanya berdiam diri di rumah. Keadaan mental yang tidak dapat diprediksi bisa membuat kita gelisah. Untuk itu, kami mengadakan acara dengan mengundang narasumber-narasumber, yaitu ada Ibu Indika Yusefi, Ibu Nilesta Sekar Arum, dan Bapak Mahadera Arya Putra. Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber melalui kolom chat yang nanti akan dibaca. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita sambut moderator kita, Mutawakil Hanreng Hakim. Acara saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Master Seremoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung menuju ke acaranya. Namun, sebelumnya saya ingin menyapa kepada para dosen, narasumber, dan peserta. Yang terhormat Ibu Rika Yesika Rahma, MIKOM, selaku dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Yang terhormat Ibu Indika Yusefi, selaku narasumber 1. Yang terhormat Ibu Nilesta Sekar Arum, selaku narasumber 2. Yang terhormat Bapak Mahadera Arya Putra, selaku narasumber 3. Dan yang terhormat para peserta yang telah hadir pada webinar yang bertemakan menjaga kesehatan mental di masa serba online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan seminar pada hari ini mengambil tema menjaga kesehatan mental di masa serba online. Pas banget nih, pasti banyak dari kita yang merasakan stres karena pandemi yang tak kunjung usai. Kami harap setelah diadakan webinar ini, para peserta dapat menjaga kesehatan mental selama masa karantina. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Pada masa karantina saat ini, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan mental. Karena apabila tidak menjaga kesehatan mental, kita dapat mengalami stres ataupun depresi karena sudah terlalu lama di rumah. Saya harap seluruh hadirin mendengarkan dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa ketentuan acara ini. Yang pertama, penyampaian materi dari para pembicara kami beri waktu 5 menit. Kemudian, selama pembicara menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi, dan apabila ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Tanpa berlama-lama, langsung ke pembicara pertama, yaitu Ibu Indika Yusefi. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Kok kayaknya kelihatan pada ngantuk ya di layar laptop? Kayaknya pada belum makan ya. Sekali lagi, selamat siang semuanya. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang untuk dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana, yaitu Ibu Rika Jessica Rahma, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton webinar ini. Meskipun kita nggak bisa ya untuk bertemu secara tatap muka langsung, tapi kita tetap bisa ya untuk berbincang secara langsung, meskipun lewat aplikasi Zoom kayak gini. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan dahulu apa itu mental health. Mental health itu penyakit yang mengganggu kesehatan mental kita, yang dimana ketika kita melakukan sesuatu, namun jika kesehatan mental kita merasa terganggu, maka kita tidak akan bisa fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Pasti aja kita akan merasa, aduh bad mood nih, nggak pengen ngelakuin apa-apa, atau aduh bad mood, nggak ada motivasi buat ngelakuin apa-apa. Dan akhirnya hal itu menimbulkan diri kita terkena mental illness. Nah, mental illness ini sendiri bisa hadir kapan dan di mana saja. Karena kesehatan mental diri orang itu beda-beda, nggak ada yang bisa disamain kesehatan mentalnya. Ada yang bersifat mudah memasukkan segala sesuatunya ke dalam hati dan akhirnya membuat jadi kepikiran atau negatif thinking, dan ada juga yang cuek bersikap kayak biarin aja lah, bodo amat. Terus ada juga yang bersikap
terlihat bodo amat, tapi sebenarnya pikirannya itu lagi runyam, lagi galau. Nah, seperti judul yang kita angkat pada kali ini, yaitu menjaga kesehatan mental kita di kala COVID ini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja yang bisa terjadi ketika kesehatan mental kita ini terganggu di kala pandemi, dan bagaimana cara kita agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Karena masih banyak materi yang akan disampaikan oleh pemateri lain, maka saya akan menjelaskannya sedikit saja melalui PowerPoint yang sudah saya buat. Ya. Mental health di kala pandemi. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain sekitar. Orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Contohnya, ketika kita sedang dilanda suatu masalah, suatu musibah, dan akhirnya kita kepikiran masalah itu, bisa saja hal-hal itu akan mendorong kita untuk melakukan perilaku yang negatif dan tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, ini terdapat beberapa jenis masalah kesehatan mental, dan ini adalah jenis kondisi yang sering dan umum terjadi ketika masalah mental kita sedang mengalami gangguan. Yang pertama adalah stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Stres itu bisa dari banyak hal, dari banyak sumber. Dan yang kedua adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan sendiri adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Contohnya ketika kita di kala pandemi ini kita kena PHK. Dan itu membuat kita jadi kepikiran berat, kita harus gimana nanti, kita dapat uang dari mana, dan itu akhirnya mengganggu kecemasan kita. Apa aja sih yang bisa terjadi ketika kesehatan mental kita terganggu selama pandemi? Nah, pandemi itu ternyata nggak hanya berdampak pada kesehatan fisik kita karena terkena COVID, tapi kita juga dapat mempengaruhi kondisi mental setiap orang. Terlebih saat ini masyarakat pada dihadapin dengan aturan new normal yang kita harus berdiam diri di rumah aja, nggak kemana-mana. Dan kondisi itu makin parah ketika banyaknya masyarakat yang terkena PHK. Dan mereka menjadi risau masalah finansial, pekerjaan, dan masa depan seusai pandemi berakhir. Seperti bingung setelah pandemi nanti mereka dapat uang dari mana, karena sekarang mencari kerja itu susah ya. Dan ini adalah cara-cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah batasi penggunaan media sosial dan berita. Yang kedua, sibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Dan yang ketiga, tetap bersosialisasi sesama manusia. Kita tetap harus bersosialisasi untuk mengurangi rasa stres kita selama di rumah. Dan yang terakhir adalah jaga kesehatan tubuh. Ya, teman-teman. Jadi, seperti itulah hal-hal yang akan terjadi ketika kita tidak mengetahui bagaimana caranya untuk menahan diri kita tanpa berbekal ilmu apa-apa. Semoga kalian dapat menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kesehatan mental kita terganggu ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Akil. Terima kasih Ibu Indika atas pemaparan materi yang begitu menarik. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Ibu Nilesa Sekararum. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Moderator Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih pada semangat nggak nih? Kayaknya masih harus ya. Terima kasih kepada dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, yaitu Ibu Rika Yasika Rahma, dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah menyempatkan untuk menghadiri webinar ini. Pada materi kali ini, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hubungan soft skill dan mental health yang kita miliki. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu Indika sebelumnya, mental health ialah penyakit yang mengganggu kesehatan mental kita, yang dimana ketika kita melakukan sesuatu, jika kesehatan mental kita terganggu, pasti kegiatan yang kita lakukan itu jadi nggak fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian di sini saya akan menambahkan sedikit apa sih kaitan mental health yang sudah tadi dibahas dengan soft skill yang kita miliki.
Sebenarnya apa sih maksud dari soft skill itu sendiri? Nah, soft skill adalah istilah sosiologis yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi berbahasa yang mencirikan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Soft skill ini berbeda sama hard skill yang menunjukkan keahlian dan kemampuan untuk melakukan jenis tugas atau kegiatan tertentu. Soft skill berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara efektif dengan sesamanya di kemanapun kita berada. Kaitannya dengan mental health itu apa sih? Nah, soft skill dan mental health dan pandemi tak kunjung usai. Kaitannya dengan mental health yang kita sudah tadi bahas sebelumnya, masih berhubungan dengan pandemi yang tak kunjung usai dan sangat mempengaruhi kondisi mental setiap orang. Banyak dari kita yang belum terbiasa dengan peraturan baru, yaitu stay at home, yang mendorong banyak orang untuk mendapatkan beradaptasi cepat dengan kebiasaan baru. Namun, tidak sedikit juga dari kita pasti bingung ingin melakukan apa saat berada di rumah saja yang berujung nggak ngelakuin apa-apa. Tapi ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita meskipun kita tetap di rumah aja. Contohnya, tetap menjaga komunikasi dengan keluarga atau berolahraga. Terus selain kedua hal tersebut, kita juga dapat menggunakan teknologi media sosial nih kayak WhatsApp, Line, Telegram, Facebook untuk jadi alternatif untuk tetap menjalin komunikasi. Karena kembali lagi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kemampuan komunikasi yang baik adalah bagian dari soft skill. Sepertinya segitu saja materi dari saya. Saya menyarankan agar teman-teman agar tetap menjaga kesehatan, melakukan hal-hal positif, jangan sampai kita gabut, terus kita stres sendiri nih. Terima kasih banyak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator Akil. Terima kasih kepada Ibu Nilesta atas pemaparan materi yang begitu menarik. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Mahadera Arya Putra. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sawadikap, minasan. Sebelumnya, saya ucapkan selamat siang kepada dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, yaitu Ibu Rika Jessica Rahma, MIKOM. Terima kasih juga kepada audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton webinar ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas memenuhi kebutuhan mental di kala pandemik, serta seperti apa menyikapinya. Pertama-tama, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya nafsu. Salah satunya adalah hiburan. Di saat sedang pandemik seperti ini, memang susah untuk mendapatkan hiburan. Terlebih banyaknya orang yang di PHK, maupun mendapat perlakuan kasar di rumah imbas dari PHK maupun KDRT, yang disebabkan tidak mempunyai pekerjaan atau memang ingin melampiaskannya saja karena bosan di rumah. Menurut saya, cara untuk memenuhi kebutuhan mental di kala pandemi seperti ini bisa berupa rajin beribadah, lalu diisi aktivitas yang positif, dan mencari hiburan, seperti pertunjukan seni. Saya akan mengambil contoh JKT48. Kenapa JKT48? Sebab mereka bisa menjadi contoh yang sangat tepat, disebabkan menjadi role model dalam menjaga kesehatan mental dari aktivitas yang padat, tetapi bisa membagi waktu di luar pekerjaan maupun saat bekerja. Adapun langkah-langkah dalam menghindari kekurangan mental dengan menonton teater atau live musik, agar kita tetap feels good selama PSBB. Untuk mengurangi resiko terkena stres yang berkelanjutan, serta untuk meningkatkan pikiran positif selama menjalani karantina mandiri di rumah. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hiburan seni selain JKT48 bisa dari live music, YouTube, tetapi hanya beberapa musisi saja dan tidak rutin digelar. Tetapi sebaliknya, JKT48 rutin menggelar pertunjukan teater di kala pandemik seperti ini. Yuk kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Cara menyikapi pemenuhi kebutuhan mental di kala pandemik bisa dengan selalu berpikir positif, serta mengajak orang lain untuk tetap berpikir positif juga. Karena penting sekali untuk memberikan sikap berpikir positif pada orang-orang terdekat, dikarenakan dapat menolak depresi yang berlebih dan dapat menjadikan orang lain lebih produktif. Sekian materi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Mahadera Arya Putra. Hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas menjaga kesehatan mental di masa serba online.
Sebelum sesi ini berakhir, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini. Pada masa pandemi saat ini, kita sedang diuji mental karena tidak boleh bertemu orang banyak ataupun berkumpul pada tempat umum karena kita dapat tertular virus corona. Dan saya menyarankan dan bahkan mewajibkan kepada peserta sekalian untuk mencari sesuatu hal yang baru, melakukan suatu produktivitas agar tidak merasa gabut di rumah yang menyebabkan stres ataupun depresi karena terlalu lama di rumah. Maka dari itu, seluruh peserta, seluruh hadirin sekalian diharapkan mempunyai produktivitas, mencoba hal-hal baru, melakukan hal baru yang belum dicoba atau mengasah skill soft skill ataupun hard skill agar tidak terkena depresi ataupun stres selama masa karantina ini. Ingat, tetap stay at home, lakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Dalam acara ini saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Akil. Gimana teman-teman? Pemaparan materi dari narasumber-narasumber semoga bisa bermanfaat untuk kita selalu menjaga jarak, jaga kesehatan, dan selalu di rumah ya. Oke, untuk mengakhiri acara ini, terima kasih kepada moderator, narasumber, serta teman-teman yang telah berpartisipasi. Saya Alexander Aditya Ananto, selaku MC undur diri. Memohon maaf atas kekurangan dari acara ini. Kurang lebihnya terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Stay at home ya guys, stay at home. Jangan kemana-mana. Lakuin hal-hal yang produktif dan inovatif. Asah kemampuan soft dan hard skill kalian. Oke? See you. Goodbye.